Kira-kira apa isi dari pembicaraan Anies Baswedan di Jordania bersama para mahasiswa dan relawan kemanusiaan di sana? Tentunya ini bukan sekedar omon-omon positive people. Nah, kita akan dengarkan bersama yang kita kutip dari YouTube Irbidian Creative Box gitu ya. Jangan lupa subscribe, pastinya kita akan dengarkan bersama yang pastinya isi daging semua, bukan cuma omon-omon belaka. Jangan lupa subscribe, kita simak baik-baik. Boleh, pertanyaannya gimana? Saya turun aja ya, jauh-jauh sekali jaraknya dengan audiens semuanya. Rasanya bukan kayak diskusi, tapi kayak pentas. Oke, jadi apa tadi ini ya? Baik Pak, saya bacakan lagi. Bagaimana kolaborasi lintas masa depan yang ideal dalam menghadapi aspek kemiskinan infrastruktur di Indonesia? Ya. Tadi bilang, ini soal infrastruktur. Ada kebutuhan infrastruktur, ada soal kemiskinan. Kemudian pendidikan jadi tidak perhatian. Sebetulnya kalau kita tanya paling dasar, untuk apa kita melakukan pembangunan? Dan fokus pembangunan itu pada apa? Pada siapa? Pada manusia, bukan? Kan kita melakukan pembangunan untuk manusia, bukan? Lebih sejahtera, betul tidak? Jadi mulainya dari apa? Mulainya dengan peningkatan kualitas manusia. Kualitas manusia itu dasarnya dua, satu kesehatan, dua pendidikan. Sesudah itu kesejahteraan. Urutannya begitu, bukan? Nah, tapi seringkali kita merasakan ada tekanan untuk agar pertumbuhan ekonomi tinggi. Dan itu membuat investasi pada kualitas manusia dirasa sebagai sesuatu yang kembaliannya jangka panjang. Sementara kalau bikin jalan, bikin industri, lalu pertumbuhan ekonomi akan terasa cepat, tahun depan, 3 tahun, 4 tahun langsung kelihatan dampaknya. Sementara kualitas manusia, nah ini teman-teman dikirim sekolah ke Jordan. Sudah kuliah di sini berapa lama? Oh, 4 tahun. 4 tahun itu nganggur atau kerja? Belajar. Betul ya? Belajar itu pengangguran tersembunyi, bukan? Kan Anda tidak produktif secara ekonomi, bukan? Tapi sesudah 4 tahun, Anda masuk ke pasar tenaga kerja. Betul tidak? Di situ Anda kemudian berkarya, karyanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Nah, disinilah letak pentingnya kepemimpinan yang memiliki visi panjang. Kalau visinya pendek, ya akhirnya bikinnya yang pendek-pendek terus. Tapi kalau panjang, maka dia akan mau investasi pada kualitas manusia. Mau contoh, bangsa mana yang mengerjakan ini pertama kali secara serius? Ada yang mau beri saya tebakan? Bangsa mana yang paling serius menyiapkan investasi di kualitas manusia? Ya, jawabnya Jepang. Jepang itu terkejut, kaget lihat Amerika tahun 1850-an semaju itu, Eropa semaju itu, mereka isolasi, lalu shock. Shocknya di mana? Simbolnya 2. Selama ini mereka kalau lihat kapal laut itu bergerak pakai angin dan layar. Kok ada kapal laut bergerak pakai besi dan uap? Itu besi dan uap kan pakai teknologi, bukan? Kaget tuh. Yang kedua, ilmu bela diri. Mereka punya ilmu bela diri yang luar biasa. Jago bela diri. Jurusnya macam-macam, loncat-loncat, pakai pelor 1 jeder. Kalau langsung tumbang. Segala macam jurus itu nggak ada artinya dibandingkan pelor 1 itu. Shock. Tapi cara mereka menghadapi shock itu apa? Oke, kalau gitu kita harus fokus pada nasihat betul. Dan dia menjadi contoh yang menurut saya umat Islam bisa ambil nih. Apa itu? Dia bangun pendidikan tapi tidak mau meninggalkan akar budayanya kalau bahasa mereka. Nilainya tetap dijaga, nilai kejepangannya, tapi ilmu aplikasinya mereka adopsi dari mana-mana. Betul tidak? Nah inilah yang menarik.
investasinya pada pendidikan. Dahsyat, dalam waktu 5 dekade mereka menjadi superpower dunia. Bahkan di Nusantara itu status orang Jepang itu setara dengan orang Eropa semenjak tahun 1900-an. Dulunya mereka sama dengan orang Arab, sama dengan India, sama dengan orang Tionghoa dan Jepang, kelas 2. Ketika terjadi perubahan, mereka sama dengan Eropa. Nah, inilah yang sebenarnya dibutuhkan di kepemimpinan kita, bahwa pendidikan investasi jangka panjang, tetapi dampaknya irreversible, tidak bisa dikembalikan. Sekali Anda sudah berpendidikan S1, ya sampai kapanpun Anda S1, nggak bisa hilang, bukan? Kalau Anda sekarang punya aset 100 juta, tahun depan bisa nggak aset Anda berubah jadi 10 juta? Bisa. Tapi kalau kualitas manusia sudah ditingkatkan kualitasnya, bisa nggak dimundurkan? Nggak bisa, adanya maju terus, betul tidak? Nah, itulah sebabnya kenapa keterdidikan bangsa itu penting sekali. Nah, di sini pentingnya kepemimpinan nasional yang mau investasi di bidang pendidikan. Mudah-mudahan alokasi pendidikan nggak berkurang. Namanya juga doa kan. Soalnya gini teman-teman, cara kita mengetahui prioritas kalau di dalam pemerintahan itu diwujudkan dalam bentuk anggaran. Dari situ adalah cermin prioritas. Anda juga sama kok. Pengeluaran Anda sebulan itu mencerminkan prioritas Anda terhadap kegiatan Anda. Betul tidak teman-teman? Dipakai untuk apa uang sebulan Anda itu? Di situ adalah cermin prioritas Anda. Sama, negara juga begitu. Nah, kami melihat pentingnya untuk kualitas manusia itu menjadi prioritas utama. Nah, kalau kita sudah fokuskan di pendidikan, maka tidak bisa mundur. Kita punya PR besar sekali teman-teman soal pendidikan ini. Serius PR-nya besar. Tadi saya sampaikan ngobrol dengan Pak Rektor. Harus jadi prioritas. Kenapa? Karena tiap tahun anak masuk SD kelas 1 jumlahnya banyak. Ada yang mau tebak nggak? Berapa anak masuk SD kelas 1 tiap tahun? Tebak aja. Namanya juga tebakan. Bukan jawaban, tebakan. Tebak, makanya tebak boleh. 1000 apa? Ya pastilah di atas 1000. Gimana? Masa 100? Kita ini penduduknya 270 juta lebih. Jadi kira-kira masuk SD berapa? Ya pasti di atas 1000. Masuk Jakarta aja ya 1000. Betul sih, cuman kurang betul itu. Kritis ya, kritis. Namanya apa? Iman. Good answer. Di atas 1000. Yang lebih dekat lah gitu. Ya, berapa? 30 juta. Berapa? 30 juta. 30 juta per angkatan. Wah, ya kebanyakan. Ya kalau 30 juta, satu SD itu udah 210 juta, bukan? 16.000. Jangan, kebanyakan. 16.000 Pak. 16.000 siswa. Satu angkatan se-Indonesia. Se-Indonesia masuk SD kelas 1 berapa? 20 sampai, jadi jumlah anak SD kita 20 juta kali 6 kelas. 120 juta, kebanyakan. SD-nya kebanyakan. 5,6 juta. 5,6 juta masuk SD. Ya. Dari kelas 1. Sekarang pertanyaan kedua. Tebak nih, yang lulus SMA berapa? Per tahun. Kan masuknya 5,6. Lulusnya berapa? 3. Ini tebak aja untuk Anda bayangin. 4. Bagus. Ya pasti kurang dari 5. Tapi berapa? 4 juta. Nah, yang masuk 5,6 lulusnya sekitar 3,7, 3,6, kadang-kadang 3,8, kira-kira segitu. Oke. Artinya apa?
Ini kalau Anda ingat masuk SD. Ingat yang masuk SD ya dulu ya? Anda termasuk yang lulus SMA kan? Coba Anda ingat-ingat, teman SD sekelas Anda, siapa yang nggak lulus SMA? Banyak. Per tahun, sekitar 1,8 sampai 2 juta anak pernah SD kelas 1, tidak pernah SMA kelas, tidak pernah lulus SMA. Biarkan itu berjalan 10 tahun, maka kita punya 20 juta orang yang pernah SD, nggak pernah SMA. Itulah problem kalau kita nggak ngurusin pendidikan. Caranya gimana ya? Nambah jumlah SMP, nambah jumlah SMA, bener nggak? Nah itu, kalau itu butuh waktu tidak? Butuh. Kamu bisa bikin SMA pakai imajinasi? Nggak bisa, khayalan nggak cukup. Jadi teman-teman, poin yang saya sampaikan menyangkut pertanyaan tadi, kita harus memberikan investasi pada pendidikan lebih serius. Kalau saya kasih tugasnya sederhana, setiap bupati wali kota tidak boleh anak lulus masuk SD kelas 1 tidak selesai kelas 12. Gimana caranya? Anda urus sendiri tiap kabupaten di kota. Karena itu urusannya bupati, bukan? Urusan wali kota, bukan urusan pemerintah pusat. Itu dari nanti pemerintah pusat berikan. Tapi kalau itu tidak dibereskan, mau kita bangun jalan, mau kita bangun pabrik, mau kita bangun jembatan, ini yang jumlah anak pernah SD kelas 1 nggak pernah kelas 12 itu banyak sekali. Itu saudara-saudara kita semua nggak punya masa depan yang sama nantinya. Ingat gambar yang tadi, equity dan itu kita butuh itu. Nah, mereka yang pada tertinggal itu yang berdukungan. Jadi menurut hemat saya, malah justru harus ada investasi di pendidikan agak serius supaya kita bisa menang di dalam kompetisi ke depan dan kita bisa membereskan soal ketimpangan. Karena ketimpangan itu harus diselesaikan dengan parameter. Gitu ya. Tadi mana yang tanya tadi? Makasih pertanyaannya. Good questions. Wah, gimana nih menurut Positive People? Isinya pastinya daging tentunya. Udah gue bilang dari awal, bukan sekedar omon-omon belaka. Banyak ilmu, banyak hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap statement atau perkataan dari Anies Baswedan yang pastinya bukan cuma omon-omon. Nah, kalau menurut Positive People ini gimana? Semoga ini juga menambahkan semangat para relawan dan mahasiswa yang ada di Jordania juga. Dan pastinya teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe Aksanation sekali lagi. Wassalamualaikum. Aksanation membuka kesempatan nih buat Positive People yang ingin membantu kami agar bisa ikutan liputan Safari Ramadan Anies Baswedan di berbagai daerah di Indonesia nanti di 2025 ini gitu kan ya. Buat teman-teman yang pengen membantu kita agar bisa ikut gitu ya, karena nggak ada yang membiayai kita biaya sendiri gitu ya. Boleh banget silahkan donasikan bantuannya ke rekening berikut ini, BNI gitu kan ya, Positive People. Nah, silahkan didonasikan di situ. Ini apa ya, untuk membiayai perjuangan kita agar bisa meliput Anies Baswedan ya, karena emang kita tahu sekarang kondisinya ya seperti ini gitu ya. Kalau masih liputan seputar Jabodetabek, insya Allah masih bisa kita cover sendiri. Tapi kalau misalnya udah luar kota ya gimana gitu ya. Ini aduh, kayak gue ngerasa berjuang sendiri gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ikut bantu ya alhamdulillah. Kalau yang belum bisa juga nggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang mau bantu. Pastinya donasi dari teman-teman semua akan kita pertanggungjawabkan gitu kan ya. Kita akan bikin laporannya di setiap kota nanti habis berapa dan lain sebagainya. Terus nanti misalnya kalau ada sisa pastinya akan kita sumbangkan atau kita akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar lingkungan Aksanation seperti janda, anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Pasti nanti akan kita laporkan. Kita akan buka link Google Drive nanti yang bisa diakses buat teman-teman semua sehingga tahu donasi yang masuk berapa, terus yang dikeluarkan berapa, terus sisanya berapa, seperti itu. Positive People. Terima kasih buat yang udah mau bantu pastinya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.